Indonesia merupakan gugusan kepulauan tropis dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 km, negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia. Sepanjang pantai Indonesia, banyak terdapat muara dari sungai besar dan kecil yang mengalir sepanjang tahun, sehingga memungkinkan mangrove untuk berkembang. Saat ini, luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 3,2 juta hektar, seperempat dari luas hutan mangrove dunia, dan menjadi tempat hidup bagi 45 dari 75 spesies mangrove global. Dengan demikian, Indonesia dikenal sebagai negara dengan hutan mangrove terbaik, baik dari segi wilayah maupun jumlah spesies. Mangrove memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia. Habitat penting bagi ikan, krustasea dan ganggang yang menjadi sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat. Mangrove juga memenuhi kebutuhan lainnya, seperti kayu untuk berbagai konstruksi, energi, pewarna, dan obat-obatan. Buahnya bahkan dapat digunakan untuk membuat selai, sirup, dan keripik untuk konsumsi. Tingginya nilai ekonomi kayu mangrove telah menyebabkan eksploitasi besar-besaran, terutama pada 4 pulau terbesar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Antara tahun 1980 hingga 2000, diperkirakan 1-1,7 juta hektar hutan mangrove menghilang. Diperkirakan sekitar 25% dari kerusakan hutan mangrove ini disebabkan oleh pembukaan hutan mangrove untuk tambang, dan 75% karena kombinasi dari konversi lahan untuk pertanian, degradasi akibat eksploitasi berlebihan, dan erosi pantai. Mengingat besarnya peranan ekosistem mangrove dalam perlindungan pantai, khususnya setelah peristiwa tsunami tahun 2004 dan penyediaan mata pencaharian bagi masyarakat pesisir, telah mendorong beberapa pihak membentuk inisiatif MFF atau Mangrove for Futures. MFF adalah sebuah inisiatif berbasis kemitraan yang mempromosikan investasi pada ekosistem pesisir untuk pembangunan berkelanjutan. Indonesia itu sangat menarik perhatian bagi dunia. Di samping kita mempunyai luas mangrove yang terbesar di dunia. Nah, dalam konteks Mangrove for the Future ini ada 15 program of work yang dirancang oleh konsorsium MFF, dan Indonesia merupakan tempat yang sangat ideal dari 15 program tersebut. Dalam arti kata, kepentingan dunia juga terakomodasi dalam kegiatan MFF di Indonesia ini. Kegiatan Mangrove for Future di Indonesia mendukung komunitas lokal untuk memulihkan dan mengelola ekosistem pesisir dalam rangka meningkatkan manfaat yang diperoleh. Prioritas program MFF di Indonesia adalah membangun kesadaran terhadap pentingnya nilai ekonomi sumber daya pesisir, mendukung mata pencaharian masyarakat pesisir, dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu tujuan dari kegiatan MFF di Indonesia adalah meningkatkan kesadaran masyarakat lokal, termasuk para pelajar, agar lebih mengetahui tentang pentingnya mangrove untuk perlindungan dari angin kencang, mendukung produktivitas perikanan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan juga makna budaya bagi mereka. Hal ini dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat dan pengarus utamaan gender dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove, termasuk produksi bibit, praktik penanaman, dan mengembangkan peluang ekonomi baru berbasis mangrove. Di pantai utara Pulau Jawa, program MFF difokuskan pada 3 kabupaten di 2 provinsi, yaitu Kabupaten Indramayu di Jawa Barat, serta Kabupaten Probolinggo dan Situbondo di Jawa Timur.
Saat ini, anggota kelompok penerima hibah telah menyediakan lebih dari 460.000 bibit yang siap tanam. Di Kabupaten Indramayu, mitra kerja MMF melakukan restorasi kawasan pesisir dengan penanaman mangrove. Selain itu, anggota kelompok masyarakat melakukan peningkatan nilai tambah produk perikanan serta pembuatan makanan yang berasal dari mangrove. Program yang diberikan oleh MFF itu ada 4 item kegiatan. Yang pertama adalah persemaian, juga pemberdayaan masyarakat tentang polikultur. Polikultur ini di kawasan tambak, bagaimana untuk menekan kos sehingga menghasilkan yang lebih baik. Nah, dengan pola polikultur ini ada rumput laut, ada bandeng dan udang. Ini dengan harapan tadi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari satu tambak itu. Bagaimana meningkatkan pemberdayaan perempuan sehingga ibu-ibu juga mendapat ada pendapatan, dan bagaimana keseriusan mereka untuk melakukan usaha bandeng tanpa duri. Upaya penyediaan bibit yang berkualitas baik terus dilakukan oleh kelompok masyarakat di Kabupaten Probolinggo dan Situbondo. Saya di kelompok perempuan sudah membibit 200.000, yang ditanam sudah 4.000. Di Probolinggo, kelompok perempuan memproduksi berbagai produk makanan dan minuman dari mangrove. Ini tepung dari mangrove. Ini untuk kue apa saja. Ini langsung bikin roti kering, apa sajalah. Teh herbal ini terbuat dari pohon mangrove yang namanya adalah daun daruju muda, yang tumbuhnya di kawasan hutan mangrove dan diolah dengan campuran bunga melati. Daun daruju ini banyak sekali juga ya, juga pengobatan sama. Ini kita buat peyek, buat camilan, tapi juga obat kan sama. Hutan mangrove di pesisir Teluk Tomini semakin hari semakin kritis. Terus dikonversi menjadi tambak. Di Kecamatan Pohuwato, Provinsi Gorontalo, di mana sekitar 70% dari 25.000 hektar mangrove telah rusak, diubah untuk menjadi tambak udang atau dieksploitasi untuk diambil kulit batangnya. Pengerusakan hutan mangrove ini disebabkan karena adanya tekanan dari masyarakat serta lemahnya penegakan hukum. Informasi dari pemerintah sendiri ada sekitar 3.000 atau 4.000-an orang sudah menduduki wilayah ini, dan ini kan tidak gampang untuk memindahkan mereka. Dan kita lihat sampai sekarang juga aktivitas pembukaan tambak masih terjadi, dan di belakang ini kita lihat ada pembukaan tambak baru. Untuk menekan laju kerusakan ekosistem mangrove di Teluk Tomini, MMF mendukung 10 kelompok masyarakat di Gorontalo dan Sulawesi Utara. Mereka melakukan rehabilitasi kawasan mangrove lewat pembibitan dan penanaman kembali. Selain itu, kampanye penyadartahuan tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi pesisir terus dilakukan.
Dengan menunjukkan keuntungan ekonomi dan sosial yang tinggi dari investasi di ekosistem pesisir, inisiatif mitra MFF di Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh, terutama melalui kemitraan sektor publik dan swasta. MFF akan terus mencari peluang pendanaan bersama untuk membangun kegiatan proyek yang sudah dimulai atau direncanakan untuk memaksimalkan hasil positif dari berbagai proyek tersebut.